Halo Sobat Bola sekalian, kalau kita ngomongin supporter di Indonesia, tentu kita sepakat bahwa kelompok supporter yang saat ini dominan di Indonesia ada Jackmania, Bobotoh, dan juga Bonek. Terbukti dari kehadiran penonton hingga pekan ke-28 ini, nyatanya ketiga kelompok supporter tersebut ada di posisi 3 besar dari segi kuantitas. Bahkan kalau kita tarik lagi dalam beberapa musim terakhir, khususnya di era Liga 1, nyatanya 3 kelompok tersebut bisa sangat mendominasi. Tapi khusus untuk saat ini, satu di antara 3 kelompok tersebut ternyata ada yang udah go internasional. Artinya kehadiran mereka bukan cuma eksis di Indonesia, tapi juga udah bisa sampai ke luar negeri, ke luar Asia, bahkan ke negara sepak bola. Bukan Italia, bukan juga Argentina, melainkan negara tersebut adalah Inggris. Kayak lagu ya, ku berkelana ke negara sepak bola, bukan Italia, bukan juga Argentina. Hoho, hoho, haha. Nah, tapi siapakah supporter yang go internasional tersebut? Jawabannya tentu kalian semua udah tahu. Sesuai judul dan thumbnail yang kalian baca, supporter tersebut adalah Bobotoh. Maka pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi sama Bobotoh? Kenapa mereka bisa sampai go internasional? Kemudian apa dampak yang dirasakan oleh Bobotoh serta Persib Bandung? Karena go internasionalnya Bobotoh ini bukan sekedar eksistensi, melainkan juga menjadi pengakuan bahkan pembelajaran bagi supporter yang ada di sana. Biar lebih enak dan santai, silakan kalian siapin kopi, cemilan, dan lain halnya. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi langsung aja, yang pertama kita bahas informasinya terlebih dahulu. Bahwa ada salah satu komunitas supporter besar dari Liga Inggris bernama Holmesdale Fanatics. Buat kalian yang belum tahu, Holmesdale Fanatics ini merupakan kelompok supporter dari salah satu klub Premier League, yaitu Crystal Palace. Jadi mereka baru aja merilis sebuah majalah yang dicetak dalam jumlah terbatas dalam event yang berjudul Fanzine Fanatics. Dalam rangka merayakan ulang tahun Holmesdale Fanatics yang ke-20 tahun. Karena ini merupakan hal yang spesial, momen yang spesial, maka mereka pengen mengadakan sesuatu yang spesial juga. Salah satunya adalah dengan membuka ruang literasi untuk mereka lebih memahami tentang bagaimana sih sebuah kelompok supporter bisa tetap eksis melawan berbagai macam hal yang ada di era sepak bola modern ini. Nah, uniknya, informasi dalam literatur tersebut ternyata didapatkan dari wawancara yang mereka lakukan dengan kelompok supporter lain yang ada di dunia, dengan tujuan supaya mereka bisa mendapatkan impresi ataupun perspektif yang berbeda. Artinya mereka emang bener-bener pengen belajar dan pengen sharing tentang gimana sih kelompok supporter lain dalam menghadapi tantangan di era sepak bola modern ini. Dan kalian tahu siapa yang jadi narasumbernya? Dari semua kelompok supporter yang ada di dunia, mereka ternyata mengambil informasi untuk dicantumkan di majalah ini hanya dari 2 kelompok supporter. Yang pertama yaitu dari Ultras Olbia Italia, dan yang kedua yaitu dari kelompok supporter bernama Northern Wall. Salah satu komunitas supporter Persib Bandung yang menghuni Tribun Utara. Wow, wow, wow. Absolute cinema. Jujur, ini jadi suatu hal yang sangat luar biasa, khususnya untuk kelompok supporter yang ada di Indonesia. Karena seperti yang tadi kita bilang di awal, bahwa go internasionalnya Northern Wall ini bukan cuma dari segi eksistensi, bukan cuma mereka hadir, bukan cuma meninggalkan jejak dengan nempelin stiker, tapi mereka justru menjadi sumber keilmuan untuk supporter yang ada di Premier League. Artinya, yang bisa kita pahami di sini, bahwa eksistensi Northern Wall di dunia internasional tentunya diakui, mereka mendapat pengakuan dan menjadi objek pembelajaran. Bahkan uniknya lagi, majalah ini sengaja dijual secara terbatas dengan tujuan menjaga eksklusivitas. Karena ada teorinya semakin sedikit eksistensi sesuatu, maka semakin mahal juga nilainya. Dan hal ini diberlakukan kepada majalah yang di dalamnya ada informasi dari kawan-kawan Northern Wall. Bahkan distribusi majalah ini juga dilakukan langsung ketika matchday Premier League yang saat itu mempertemukan Crystal Palace melawan West Ham United di Selhurst Park. Jadi memang benar-benar ini merupakan hal yang luar biasa, yang keren banget, dan sangat pantas untuk kita apresiasi. Tapi pasti yang jadi pertanyaan kita semua sekarang sama, kenapa Northern Wall bisa melakukan hal ini? Nah, kita bahas lebih dalam terkait masalah ini. Yang harus kita pahami tentunya situasi ini bukan kebetulan terjadi. Kalau kita lihat secara lebih luas, tentunya ada beberapa faktor yang bikin Northern Wall layak serta menarik untuk mendapatkan legitimasi ini.
Mulai dari yang pertama, yaitu terkait militansi dan loyalitas yang tinggi. Ini tentunya jadi faktor yang paling utama, karena jika tanpa militansi serta loyalitas yang tinggi, tentunya mereka gak akan bisa dilirik sama dunia internasional. Dan faktanya memang sangat jelas, walaupun Northern World ini baru secara resmi berdiri pada tahun 2020, artinya mereka baru berusia sekitar 6 tahun, tapi mereka udah jadi organisasi supporter yang sangat besar dan menjadi kelompok supporter utama Persib selain Viking Persib Club. Di setiap pertandingan, mereka jadi yang paling banyak dari segi kuantitas, paling berisik, paling kompak. Yang hal itu menunjukkan bahwa mereka merupakan supporter yang sangat konsisten. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang dari segi nilai serta kultur, Northern Wall yang menganut perpaduan kasual Inggris dan ultras ini memang sangat relevan dengan bobotoh di zaman sekarang. Anak-anak muda khususnya yang ada di Bandung, mereka lebih masuk sama kultur supporter seperti ini. Kultur yang ala-ala Eropa, bukan berarti bobotoh sepenuhnya meninggalkan tradisi lama yang udah sebelumnya ada, tapi hal ini memang menjadi sebuah akulturasi yang dibutuhkan untuk tetap menjaga semangat serta relevansi dengan zaman. Karena gak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman memang jadi suatu hal yang harus kita ikuti, dan Northern Wall memang menjadi wadah yang sangat pas untuk para bobotoh di zaman sekarang. Kemudian, faktor lainnya adalah terkait visual culture yang kuat. Dengan mereka yang selalu kompak di setiap laganya, sering menampilkan koreografi, mereka juga punya beragam chant yang selalu berisik, itu memang jadi ketertarikan tersendiri untuk siapapun yang melihat aksi dari Northern Wall di Tribun Utara GBLA. Bahkan ada beberapa supporter asing, media asing, sering terpukau sama aksi dari Northern Wall. Karena walaupun di Eropa ada juga beberapa kelompok supporter yang besar, contoh di Prancis ada Ultras PSG, kemudian di Jerman ada lebih banyak lagi, tapi dari segi kekompakan dan keberisikan, Northern Wall tentunya gak kalah hebat dengan mereka. Jadi mungkin pihak luar itu melihat Northern Wall sebagai sebuah komunitas supporter yang underrated. Karena walaupun ada di lingkungan sepak bola yang jauh dari kata maju, kapasitas stadion gak terlalu besar, tapi dari segi kualitas bisa dibilang Northern Wall sangat baik dan mereka sangat menghargai apa yang dimiliki oleh Northern Wall. Kemudian, faktor yang ketiga, yaitu terkait kuatnya pendirian dalam menghadapi tantangan. Bisa dibilang, ini jadi faktor yang paling berpengaruh juga untuk supporter Crystal Palace ambil pelajarannya. Dengan berbagai macam dinamika yang ada di internal maupun eksternal, nyatanya Northern Wall selalu bisa mengambil sikap dan teguh pada pendiriannya. Contoh, mereka selalu menyuarakan Free Palestine dan memboikot Israel. Kemudian, mereka juga selalu bersuara untuk tragedi Kanjuruhan. Bahkan terkait masalah internal yang terjadi di Persib, yaitu terkait perubahan tahun lahir Persib yang menjadi 1919, Northern Wall nyatanya jadi pihak yang sangat vokal, tegas, dan teguh pendirian terhadap pemahaman bahwa Persib tetap lahir di tahun 1933. Nah, sikap serta pendirian Northern Wall dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada di sepak bola modern ini tentunya jadi nilai utama untuk dipelajari dan didokumentasikan oleh Holmesdale Fanatics. Lantas sekarang apa dampak yang dirasakan oleh Northern Wall sebagai salah satu komunitas bobotoh dan dampak untuk Persib Bandung itu sendiri? Nah, untuk Northern Wall dan juga bobotoh, tentu ini menjadi kebanggaan kolektif. Artinya, mereka sekarang bukan mengakui, tapi memang diakui oleh dunia bahwa bobotoh lewat Northern Wall-nya bukan lagi kelompok supporter yang biasa, bukan lagi kelompok supporter yang cuma dapat perhatian di Indonesia, tapi mereka sekarang udah dapat perhatian dunia internasional. Kemudian dampak lainnya adalah exposure secara global. Artinya di sini jelas exposure Northern Wall bakal sangat meningkat karena mereka bukan cuma eksis tapi juga dipelajari. Orang-orang yang tahu dari Fanzine Fanatics tentunya bakal cari tahu lebih dalam tentang Northern Wall, tentang bobotoh. Mereka bakal share ke orang lain, kemudian disebar lagi ke orang yang lebih luas, sehingga nama Northern Wall dan bobotoh harusnya bisa lebih terkenal. Bahkan dari situ bisa juga membuka potensi untuk mereka mendapatkan jaringan baru yang bisa memberikan manfaat secara nyata. Dan satu lagi yang paling penting adalah tanggung jawab Northern Wall dan bobotoh yang sekarang makin meningkat. Dengan mereka yang sekarang dikenal lebih luas dan dapat perhatian global, maka secara gak langsung mereka harus menjaga kualitas serta citra yang mereka miliki. Supaya apa? Supaya nama baik mereka bisa tetap terjaga dan terus menjadi inspirasi para supporter yang ada di dunia. Nah, itu untuk Northern Wall dan juga bobotoh. Kalau dampak untuk Persib Bandung apakah ada? Tentunya jelas ada. Dengan supporternya yang sekarang go internasional, artinya secara gak langsung nama Persib juga ikut dikenal. Karena gak mungkin dong kalau nama supporternya gak bersanding dengan nama klub yang didukung. Dua nama itu pasti dimanapun bakal selalu bersanding.
Dan efek yang terjadi untuk Persib tentunya gak lain dan gak bukan adalah meningkatnya nilai komersial. Pasti brand bakal lebih tertarik, sponsor bakal lebih tertarik, karena ternyata Persib punya komunitas yang udah dikenal secara global. Karena pada dasarnya itu memang jadi salah satu cara maupun sarana untuk para brand dan sponsor memperluas namanya di level global. Dan dengan benefit yang sebesar itu, tentunya gak mungkin dong kalau nilai komersialnya kecil, ada kualitas, ada harga, maka keuntungannya memang bakal balik lagi ke Persib Bandung. Karena nilai komersial yang Persib miliki bisa lebih meningkat. Jadi itu penjelasan tentang Northern Wall sebagai salah satu komunitas bobotoh yang mendukung klub Persib Bandung yang dikenal di level global. Tentu hal ini bisa terjadi karena militansi, culture, serta kualitas yang mereka miliki. Yang hal ini juga ternyata berdampak bukan cuma untuk bobotoh itu sendiri, melainkan juga untuk Persib Bandung. Kalimat terakhir sebagai penutup video ini, sejatinya supporter bukan cuma identik dengan hal yang negatif, melainkan mereka juga bisa berprestasi dengan memberi dampak positif. Gua Zidane Fatoni, like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!